Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Mulyani Hidayah dari Prodi Sistem Informasi semester 4 kelas B. Di sini saya akan memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Decision Support System. Oke, yang pertama di sini kita akan membahas metode transportasi. Yang pertama ada Vocal Approximation Method atau bisa disebut juga dengan VAM. Yang kemudian ada Northwest Corner Rule atau bisa disebut juga dengan NWCR. Dan yang ketiga ada Stepping Stone Method. Yang keempat ada Modified Distribution Method. Sebelumnya di sini kita akan membahas metode transportasi. Apa itu metode transportasi? Metode transportasi adalah suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk-produk yang sama di tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Alokasi produk ini harus diatur sedemikian rupa karena terdapat perbedaan biaya transportasi alokasi dari suatu sumber ke beberapa tujuan yang berbeda-beda dan dari beberapa sumber ke suatu tujuan yang berbeda-beda juga. Yang pertama, kita akan membahas Vocal Approximation Method atau bisa disebut juga dengan VAM. Metode VAM dilakukan dengan cara mencari selisih biaya terkecil dengan biaya terkecil berikutnya untuk setiap kolom maupun baris. Kemudian, pilih selisih biaya terbesar dan alokasikan produk sebanyak mungkin ke sel yang memiliki biaya terkecil. Cara ini dilakukan berulang hingga semua produk sudah dialokasikan. Langkah-langkah metode VAM. Yang pertama, menyusun kebutuhan kapasitas masing-masing sumber dan biaya pengangkutan ke dalam matriks. Yang kedua, cari perbedaan dua biaya terkecil, yaitu biaya terkecil pertama dan kedua pada kolom dan juga baris. Yang ketiga, pilih perbedaan terbesar antara baris dan kolom. Yang keempat, pilih biaya terendah. Yang kelima, isi sebanyak mungkin yang bisa dilakukan. Yang keenam, hilangkan baris atau kolom yang terisi penuh. Kemudian yang ketujuh, ulangi langkah 1 sampai 5 hingga semua baris dan kolom teralokasikan. Nah, berikut adalah contoh metode VAM. Selesaikan masalah transportasi berikut ini untuk meminimumkan total biaya pengiriman. Jika dimulai dari penyelesaian awal X12 sama dengan 30, X21 sama dengan 40, X32 sama dengan 20, dan X43 sama dengan 60. Nah, pada tabel berikut ini dapat kita lihat terdapat 3 sumber dan 4 tujuan dengan kapasitas dan kebutuhannya masing-masing. Untuk langkah yang pertama, kita akan mencari selisih baris dan selisih kolom dari dua biaya terendah yang terdapat pada tabel tersebut. Kemudian, pada selisih baris yang pertama diperoleh dari angka 4 dan 2, di mana selisihnya adalah 2. Kemudian, di baris kedua, biaya terendah diperoleh dari 1 dan juga angka 3, di mana selisihnya adalah 2. Selanjutnya, baris ketiga
diperoleh dari angka 3 dan juga angka 2, di mana selisihnya adalah 1. Kemudian baris keempat, biaya terendah diperoleh dari angka 2 dan juga angka 3, di mana selisihnya adalah 1. Nah, selanjutnya selisih kolom pertama diperoleh dari angka 2 dan 3, di mana selisihnya adalah 1. Selanjutnya, pada kolom kedua diperoleh dari angka 3 dan juga 1, selisihnya adalah 2. Dan kolom ketiga, biaya terendah diperoleh dari angka 2 dan juga angka 2, di mana selisihnya adalah 0. Nah, dari hasil selisih baris dan kolom, selanjutnya kita menentukan selisih terbesar yang terdapat pada tabel tersebut. Selisih terbesar bisa dimulai dari baris 1 atau baris yang pertama, di mana baris tersebut kita pilih satu sel biaya terendah yang diisi sebanyak 30 unit sesuai dengan kapasitas yang tersedia. Dan karena kapasitasnya sudah habis, maka sel yang lain diberi tanda silang. Sehingga baris pertama sudah terpenuhi. Kemudian, untuk literasi yang kedua, kita cari selisih pada baris dan kolomnya lagi. Nah, selanjutnya kita tentukan sel dengan biaya terendahnya, yaitu 1. Kita isi 40 unit karena kapasitasnya sudah habis, maka sel yang lain kita beri tanda silang. Sehingga baris kedua sudah terpenuhi. Kemudian lanjut ke iterasi ketiga. Pada selisih kolom 2 pada biaya terendah yaitu 3. Di sini kita isi 10 unit sesuai dengan sisa kebutuhan pada kolom D2. Kemudian pada iterasi keempat kita akan cari selisih baris dan kolomnya lagi. Pada iterasi keempat, kita akan cari selisih baris dan kolomnya lagi. Kemudian kita isi pada kolom yaitu 40 unit. Nah, kemudian pada kolom pertama sudah terpenuhi. Selanjutnya, untuk iterasi terakhir pada baris keempat, kita isi biaya terendah dengan sisa 10 unit. Dan untuk sel yang tersisa, kita isi 20 unit. Nah, maka di sini sudah terpenuhi. Setelah semuanya sel terpenuhi, maka kita bisa hitung langsung biaya minimum dengan mengalikan unit dengan biaya. Nah, sehingga di sini dapat kita lihat bisa menghasilkan 320.
Kelebihan dan kekurangan metode FAM. Kelebihan, metode yang lebih mudah dan lebih cepat untuk mengatur alokasi. Dalam hal ini adalah biaya transportasi dari berbagai sumber ke daerah tujuan. Hasil analisa dari metode ini sudah sangat optimal dibandingkan dengan metode-metode yang lainnya. Kelemahannya, proses iterasi lebih rumit. Pada metode FAM adalah setelah semua produk telah dialokasikan, harus menguji sel, bukan basisnya. Apakah sudah memiliki nilai 0? Dan hal tersebut dilakukan untuk menjamin bahwa total biaya benar-benar minimum. Kemudian yang kedua ada Northwest Corner Rule atau bisa disebut juga dengan NWCR, di mana NWCR adalah salah satu dari model transportasi pada riset operasi. Sesuai namanya, metode barat laut mengisi tabel awal transportasi dari sudut kiri atas dengan kuantitas sebanyak-banyaknya. Pengisian dilakukan harus terus-menerus, sehingga semua sumber dihabiskan. Langkah-langkah NWCR. Pengisian sel atau kotak dimulai dari ujung kiri atas. Yang kedua, alokasi jumlah minimum terbesar sesuai syarat sehingga layak untuk memenuhi permintaan. Kemudian yang ketiga, bergerak ke kotak sebelah kanan bila masih terdapat suplai yang cukup. Kalau tidak, bergerak ke kotak di bawahnya sesuai dengan demand. Kelebihan dan kekurangan NWCR. Kelebihannya lebih cepat dalam pengambilan keputusan dan tanpa terlalu rumit dalam penempatan unit yang akan didistribusikan ke tempat permintaan. Untuk metode less cost tentunya ada pertimbangan dari segi biaya pendistribusian. Tapi apabila ada biaya pendistribusian yang sama, maka tentu akan menjadi lebih lama dan pengambilan keputusan yang tentunya termasuk dalam hal ini metode transportasi lainnya. Kelemahannya, metode ini tidak mengalokasikan produk sebanyak mungkin pada kotak sel yang memiliki biaya transportasi terkecil. Dengan kata lain, setiap alokasi produk tidak memperhatikan besarnya biaya per unit. Kemudian yang ketiga ada stepping stone method. Stepping stone method adalah metode untuk mendapatkan solusi optimal masalah transportasi TC yang minimum. Metode ini bersifat trial and error, yaitu dengan mencoba-coba memindahkan sel yang ada isinya, atau bisa disebut juga dengan stone, ke sel yang kosong, yaitu disebut juga dengan water. Tentu saja memindahkan ini harus mengurangi biaya. Untuk itu harus dipilih sedemikian rupa sel-sel kosong yang biaya transportasinya kecil dan memungkinkan untuk dilakukan pemindahan. Langkah-langkah stepping stone method. Untuk menyelesaikan suatu masalah transportasi dengan menggunakan metode stepping stone method diperlukan dua langkah, yakni yang pertama, menentukan jawab layak pertama dengan menggunakan metode pojok barat laut atau bisa disebut juga dengan northwest corner. Kemudian yang kedua, ada menguji penyelesaian awal sudah optimal atau belum. Nah, ulangi langkah 2 tersebut hingga pada zig variabel non-basis. Kelebihan dan kekurangan stepping stone method. Metode stepping stone method memiliki keunggulan, yaitu jumlah iterasi yang lebih sedikit, sedangkan kelemahannya pada pembuatan jalur tertutup karena harus mencari sebanyak sel kosong yang dimiliki. Metode stepping stone memiliki keunggulan, yaitu jumlah iterasi yang lebih sedikit, sedangkan kelemahannya pada pembuatan jalur tertutup karena harus mencari sebanyak sel kosong yang dimiliki. Yang keempat ada modified distribution method.
atau bisa disebut juga dengan MODI. Apa itu? MODI merupakan metode penyelesaian kasus transportasi yang dikembangkan dari metode stepping stone. Langkah-langkah mengisi modified distribution method: yang pertama, mengisi tabel pertama, kemudian yang kedua, menentukan nilai baris dan juga kolom, yang ketiga, menghitung indeks perbaikan, yang keempat, memilih titik tolak perubahan, yang kelima, memperbaiki alokasi, kemudian yang keenam, mengulangi langkah-langkah mulai dari langkah 2 hingga langkah 5. Kelebihan dan kekurangan MODI. Metode MODI memiliki keunggulan yaitu jumlah iterasi yang lebih sedikit, sedangkan kelemahannya pada pembuatan jalur tertutup karena harus mencari sebanyak sel kosong yang dimiliki. Sekian itu dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.